Baik, kita akan membahas tentang konsep dari metode pada Java. Konsep ini konsep lanjutan dari video yang pertama. Ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan ya tentang mengapa ya kita butuh metode. Ya, di video kali ini kita akan menjawab tentang pertanyaan tadi. Kita akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari metode itu sendiri sehingga kita tahu betul mengapa akhirnya kita harus menggunakan metode. Baik, saya akan membuat sebuah program yang sederhana saja. Anggap saja bikin program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kali ini saya memanfaatkan scanner. Nah, ini sebenarnya program sangat sederhana ya. Misalnya saya bikinkan variabel panjang to sc next double. Oh ya, jangan lupa sedikit saya bikinkan sebuah label. Misalnya saya bikinkan label seperti ini. Oke. Ini sekarang lebar. Saya bikinkan rumus luas, terakhir adalah cetak luas sama dengan. Nah, ini program sederhana sebenarnya. Mulai dari scanner, kita menginputkan nilai panjang dari keyboard. Kita manfaatkan scanner ini. Terus kita inputkan nilai lebar dari keyboard. Selanjutnya kita akan menghitung luas dari persegi panjang dan cetak. Nah, kalau program ini dijalankan ya persis seperti yang saya deskripsikan tadi. Masukkan panjang 80, lebar misalnya 25, luas 2000. Nah, program ini sebenarnya tidak memanfaatkan metode dalam penulisan programnya. Ya, bagaimana kalau seandainya kita rubah model program ini menjadi mekanisme berbasis metode? Nah, saya akan manfaatkan metode. Saya akan bikin sebuah metode yang bisa mempersingkat dari coding program ini. Berikut saya bikinkan misalnya double input. Saya bikinkan misalnya string sun. Nah, ini saya ambil aja, saya cut. Nah, pesan ini saya ambil di sini. Jadi nanti pesan itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita inginkan. SCNext saya masukkan return di sini. Return SCNext. Nah, di sini kita tinggal bikinkan double panjang sama dengan input. Saya tinggal kasih di sini panjang. Oke. Nah, lebar tentu jauh lebih simpel lagi. Double lebar sama dengan input lebar. Nah, jadi kalau diperhatikan coding yang tadi
itu panjang, sekarang jadi jauh lebih sederhana. Nah, contoh double panjang, input panjang. Nah, ini proses ini disingkat dengan satu metode saja. Padahal proses ini ada 3 baris seperti sebelumnya. Nah, ini digantikan oleh satu metode saja. Jadi dia panjang. Berikutnya kita manfaatkan metode itu yang tadi untuk lebar. Prosesnya sama. Saya memasukkan parameter pesan itu menjadi lebar. Jadi sehingga pesan lebar di sini hanya diubah di tampilan print tadi, sehingga scanner tetap bisa mengambil dan mereturnkan hasil scanner tadi ke double lebar. Berikutnya luas. Nah, ini sebenarnya bisa saya persingkat codingnya, tapi karena jumlahnya 2 baris, sebenarnya bikin metodenya jadi jauh lebih banyak. Tambah 1 baris, tambah 2 baris, tambah berarti 4 baris. Sedangkan yang kita hemat cuma 2 baris. Ya sudah. Saya tetap dengan seperti ini saja. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya persis sama dengan program sebelumnya. Dari segi output tidak jauh berbeda. Nah, bagaimana kalau seandainya program ini saya ganti dengan program Trapesium. Trapesium tentu ada variabel yang berbeda. Saya ubah menjadi panjang ini menjadi alas. Kalau trapesium itu kan rumusnya alas tambah sisi bawah tambah sisi atas itu dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, seperti itu tuh kalau trapesium, ya anggap aja lah betul rumusnya. Saya coba bikinkan variabelnya sisi bawah. Nah, sini saya bikinkan sisi atas. Sisi bawah, sisi atas. Nah, masih ada satu lagi, tinggi. Nah, saya tetap menggunakan fungsi yang sama. Nah, di sini saya tinggal bikinkan rumusnya. Anggap aja rumus luasnya itu sisi bawah tambah sisi atas dikali tinggi dibagi 2. Nah, luas sama dengan. Jadi kalau untuk bikin trapesium, saya tinggal menambahkan 1 baris dan memodifikasi beberapa baris. Jadi kita jalankan trapesium. Misalnya sisi bawah itu adalah 120, sisi atas itu adalah 90, tingginya sekitar 75. Nah, sederhana seperti itu. Jadi bayangkan kalau seandainya kita tidak menggunakan metode, mau tidak mau kayak sisi atas ini kita nambah setidaknya 2 baris coding lagi, terus tinggi 2 baris coding lagi. Nah, ini dengan adanya metode sangat membantu sebenarnya. Contoh yang kita sampaikan pun ya rada-rada tepat juga ya, agak ya pas lah. Namun lebih pasnya lagi kalau seandainya rumus itu panjang sebenarnya. Kalau ada 4-5 baris lebih gitu ya, kita masukkan ke dalam satu metode dan diulang-ulang. Nah, ini sangat membantu. Baik, untuk video kali ini
Saya rasa cukup dulu. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya, masih tentang Java di seri algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa diaktifkan loncengnya. Terima kasih atas perhatian.